السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak hentinya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menuntun langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ibadah di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini. Ibadah yang menjadi panduan kita, ibadah yang menjadi perintah Allah, ibadah yang memanggil setiap insan-insan beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan: ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dalam dirinya ada nilai-nilai keimanan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, jika diserukan untuk berangkat untuk menghadiri ibadah, untuk melaksanakan ibadah di kesempatan Jumat, Allah firmankan, Allah tegaskan: fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah, mengingat Allah, bersegeralah untuk memasuki masjid-masjid Allah. Kita tunda urusan dunia kita, kita tunda semua aktivitas yang melalaikan dari ibadah kepada Allah, baik dari jual belinya, baik dari pekerjaannya, dan baik semua urusan yang mana urusan tersebut bisa melalaikan dari ibadah kepada Allah. Maka Jumat, para hadirin, adalah Jumat untuk mengevaluasi diri kita. Jumat dari setiap Jumatnya, Jumat ke Jumatnya, tidaklah itu untuk menjadi bagian daripada peningkatkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Karena yang dipanggil adalah sejatinya orang-orang yang beriman. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari kezahiliahan menjadi kita paham akan Islam, menuju alam yang terang benderang dengan al-Islam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khatib memasuki khutbah Jumat, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi
dan juga khalayak yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wa khairuz zadi taqwa wa tazawwadu wa khairuz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, karena sejatinya perbekalan yang terbaik adalah ketakwaan. Begitu juga Allah firmankan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian yang terbaik adalah pakaian ketakwaan. Tidak hanya gamis yang sifatnya disebut baju takwa, tapi ketakwaan yang melekat pada diri kita, yang senantiasa kita gunakan, kita pakai, melekat ketakwaan itu baik di pekerjaan kita, baik di kantor kita, baik di rumah kita, baik di sekolah-sekolah kita, atau baik di lingkungan-lingkungan takwa, lingkungan tersebut. Maka pakaian ketakwaan jangan sampai kita lepas atau kita tanggalkan. Karena para hadirin, orang-orang yang senantiasa berusaha, orang-orang yang senantiasa berusaha meningkatkan atau memupuk ketakwaannya, memperjuangkan takwanya dengan baik, maka hidupnya akan dipenuhi oleh kelapangan. Hidupnya akan dipenuhi oleh hal-hal yang baik, jauh dari rasa khawatir, jauh dari rasa takut, jauh dari rasa keraguan-raguan dalam kehidupannya. Karena ia senantiasa memupuk nilai-nilai takwa yang sebagaimana jika Allah firmankan, dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillah", Allah firmankan, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan dari setiap apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, kesempitankah, kesusahankah, kesulitankah, Allah jadikan pada setiap titik-titik itu yaitu makhraja, jalan keluar. Kita namakan solusi-solusi dalam kehidupan itu bermula daripada ketakwaan yang kita miliki, ketakwaan yang senantiasa kita pupuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian dari orang-orang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berbicara tentang orang-orang yang rugi dan juga orang-orang yang bangkrut, maka dari sudut pandang dunia, kemudian sudut pandang akhirat, tentu melahirkan arti yang jauh dan berbeda, memiliki arti yang jauh, memiliki arti yang juga berbeda. Maka hal ini akan melahirkan tindakan seseorang bagaimana agar dia dikatakan tidak menjadi orang-orang yang bangkrut, tidak menjadi orang-orang yang merugi selama baik di dunia maupun di akhirat. Ketika dunianya dia rugi dari perjualbeliannya, dari bisnisnya atau hal lainnya, maka di akhirat dia pun akan menjadi rugi karena hal-hal yang berikut nanti kami akan sampaikan. Fa ya ibadallah, di suatu kesempatan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pertanyaan tersebut ingin mengetahui, apakah para sahabat mengetahui bagaimana yang disebut orang yang bangkrut itu. Maka hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana berikut, bahwasanya Abu Hurairah berkata, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, qal atadruna mal muflis, di hadapan para sahabat Nabi menanyakan, apakah kalian mengetahui orang-orang yang bangkrut itu? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian mengetahui siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat saat itu sontak menjawab pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Kata para sahabat, orang-orang yang bangkrut di antara kami
adalah orang-orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, dan juga tidak memiliki harta benda. Inilah makna bangkrut daripada sahabat yang dijawab. Maka jawaban seperti itu para hadirin ternyata bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mengajak para sahabat mengetahui bahawa kebangkrutan itu terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi. Bahwasanya kebangkrutan itu terjadi tidak hanya dalam urusan-urusan dunia, terjadi pula dalam urusan-urusan din, urusan-urusan agama. Maka hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab, yang mana akan menentukan apakah seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Jamaah hadirin rahimakumullah. Maka dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang yang beruntung atau orang yang bangkrut kelak di akhirat. Maka adapun yang dimaksud bangkrut dalam bidang din, dalam akidah, dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul melanjutkan hadis yang tadi disampaikan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal muflisa min ummati," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku itu ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan daripada salat mereka, puasa mereka, zakat mereka, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki, pernah menuduh orang lain, pernah memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan juga memukul orang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka yang datang dengan amalannya, datang dengan solatnya, datang dengan zakatnya, namun kata Nabi SAW, wa ya'ti qad syatama hada, mencaci, menuduh, mengambil, merampas, dan juga memukul orang lain. Inilah para hadirin yang digambarkan orang-orang yang bangkrut tersebut, meskipun amalnya segudang, meskipun amal solehnya banyak, namun banyak melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman yang mana itu merugikan orang lain. Fa ya ibadallah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menyebutkan maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pula amal baik. Faya ibadallah, jadi setiap orang dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti salat, puasa, zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah itu jika tidak sampai kepadanya, maka akan terus membangkrutkan dirinya karena dia menjadi orang-orang yang banyak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Fa ya ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umatnya daripada perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain. Maka bangkrut di akhirat adalah bangkrut yang hakiki, bangkrut yang sejati, bangkrut yang sebenarnya. Karena inilah kebinasaan yang benar-benar binasa. Dia sudah capek-capek beramal soleh, maka tatkala di dunia dia sudah capek dengan amal solehnya, namun itu membangkrutkan dirinya kelak di akhirat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, bi'sazad, seburuk-buruk bekal, ilal ma'ad, yang akan dibawa olehnya menuju tempat pulangnya, yaitu al-udwan alal ibad, yaitu kezaliman kepada sesama manusia. Maka jangan sampai para hadirin kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Adapun bentuk kezaliman baik dengan lisan maupun dengan anggota badan, baik berzalim terhadap masalah harta, zalim terhadap kehormatan, zalim terhadap fisiknya, maka ini menjadikan bagian daripada kezaliman yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, la tu'addunal huquq ila ahliha yaumal qiyamah,
semua hak itu benar-benar akan dipenuhi, dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Hingga kata Nabi, kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Ini sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu an berkata bahwa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat 2 ekor kambing yang saling beradu tanduk. Nabi SAW, kata Abu Dzar, saat itu melihat 2 ekor kambing yang sedang beradu tanduk. Maka Abu Dzar menjawab, saya tidak tahu, kata dia. Maka Nabi SAW bersabda, akan tetapi Allah Maha tahu. Kenapa ini terjadi wahai Abu Dzar? Aku enggak tahu, tapi Allah, kata Nabi, Maha tahu, dan Dia akan mengadili di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman akan menimpa dirimu sendiri. Kezaliman akan senantiasa datang dan hadir atas perbuatan dirinya dan kembali kepada dirinya sendiri. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah memberikan bagian dari dunia, baik harta, kekuasaan, lalu dia berbuat zalim dengan apa yang ia miliki, dia anggap itu kesempatan dan peluang untuk mengambil yang bukan menjadi haknya. Dulu para hadirin, sebelum mendapat harta, sebelum mendapat kekuasaan, ya, sebelum mendapat kekuasaan, hal itu tidak mereka lakukan. Malah mereka berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa harta dan kuasa adalah kenikmatan duniawi, dan masing-masing akan dikabarkan tentang apa yang mereka perbuat di akhirat nanti. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum jami'an wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di akhirat kelak setiap orang akan menanggung semua yang ia lakukan selama masa di dunia. Karena dia melakukan kebaikan, maka ia akan menuai hasil dari apa yang ia lakukan, perbuat, ya. Demikian juga seseorang yang melakukan kejahatan, kezaliman, keburukan, maka ia akan menanggung akibatnya di akhirat kelak. Itulah, ya, di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan atas kita semua. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa merugikan orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, yang nantinya kita akan menjadi orang-orang bangkrut kelak di akhirat. Allah firmankan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka jadilah, ya, orang-orang yang senantiasa mendapat nasihat-nasihat dari Quran, nasihat-nasihat dari As-Sunnah, yang menjadikan dirinya lebih baik dari hari ke hari. Karena kitalah, ya, orang-orang yang Allah jadikan beriman itu, orang-orang yang Allah jadikan uiddat lil muttaqin, pahala yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di kesempatan Jumat menjadi Jumat terbaik kita, menjadi Jumat yang senantiasa meningkatkan semua kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة